kepada kami ajar biar dan kepada Bapak Ibu guru hebat hari ini. Izinkanlah kami mempresentasikan konten ini mengenai aplikasi dan pembelajaran dengan SAT Mapel Bahasa Indonesia sejak SMP kelas 9 dengan materi tes laporan percobaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai host dan Ibu Suri dari Masjid dan yang kedua dari moderator adalah Kantor dari Samsul Budaya Sendiri dan yang akan kembali adalah Usia Munari dari SMPA dan hingga waktu kami akan memperkenalkan kepada moderator untuk memanfaatkan kepada guru Satgo SPD waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Indarti Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati tim sekitar gunung khususnya Bapak Siwahono SPD dan Ibu Haja Erlis Sudardudi SPI yang merupakan instruktur kami dari grup kita Gunung 2 berkelas Sudirman, serta Bapak Ibu guru dan dosen hebat se-Nusantara yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam video konferensi aplikasi SAT dalam pembelajaran yang pada hari ini Test Center mengusung materi tes laporan percobaan kelas 9 semester 1. Sebelum materi tersebut disetujui oleh pemateri, saya bacakan fungsi beliau. Nama Ida Munarti SPD, tempat tugas SMP Negeri 3 Cepu. Beliau sudah berpengalaman di bidangnya kurang lebih 22 tahun. Alamat Jatinegara, Lorong 6, Karangboyo, Cepu, Blora, Jawa Tengah. Beliau juga dikaruniai 2 putri yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Sebelum presentasi dimulai, saya bacakan aturan mainnya. Yang pertama, harap mematikan mikrofon yang posisinya berada di bawah. Yang kedua, pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa secara langsung setelah pemateri menyelesaikan presentasi dengan cara melambaikan tangan. Yang ketiga, presentasi akan di-share pada saat acara berlangsung. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu Ida Munarti SPD selaku pemateri pada hari ini. Monggo Bu Ida. Oke, terima kasih Ibu Sesbet Abdullah selaku moderator dari UNIF Samsul Berdiri dan juga Ibu Indarti Widya Stuti selaku host dari Mantika Teman. Sebelumnya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirta Suwando, Master Hukum yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Siwahono SPD selaku Ketua atau Founder utama Tiga Rumun 2020 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti debat ini.
Yang saya hormati Ibu Haja Arlis Widiasti SPI dari SMA Negeri 1 Biak selaku instruktur di kelompok Sudirman Umum 2. Kemudian juga untuk Bapak Ibu, guru, dosen Reksa Nusantara yang saya hormati pula. Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkomunikasi walaupun secara online. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mulai presentasi aplikasi pembelajaran melalui media saat ini ya. Bapak Ibu, materi aplikasi pembelajaran hari ini itu adalah teks laporan percobaan atau teks laporan percobaan. Teks laporan ini adalah materi di kelas 9 di semester dasar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, mengenal tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Yang kedua, mengetahui struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri pesertaan teks laporan percobaan. Ini yang saya harapkan setelah anak-anak belajar materi teks laporan percobaan. Sebenarnya juga bisa diisi dengan KD Bapak Ibu atau kompetensi dasar sesuai dengan apa yang kita harapkan baik pengetahuan maupun keterampilan. Sebelum saya lanjutkan lagi mengenai presentasi teks laporan percobaan, mohon Bapak Ibu menyimak video yang akan saya putar ini. Demikian Bapak Ibu video pembelajaran yang sekilas tadi berisi
mengenai pengertian dari teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan juga contoh dari teks laporan percobaan. Walaupun tadi berisi secara singkat, saya berharap anak-anak pada saat melihat media pembelajaran ini sudah merasa lebih nyaman lebih dahulu karena mereka diperkenankan langsung sambil membaca materi teks laporan percobaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu adalah hasil tulis dari kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk memberikan informasi dari apa yang dilihat dan diamati kepada orang lain. Dengan kata lain, teks laporan didasarkan pada hasil observasi terhadap suatu objek. Teks laporan bisa dikatakan sebagai teks klarifikasi karena berisi klarifikasi dan penjelasan secara umum mengenai suatu hal. Dapat kita simpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang memberi penjelasan tentang peristiwa atau fenomena hasil dari pengamatan yang ingin disampaikan kepada mereka. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Isi dari struktur teks laporan percobaan ini dimulai 1. Tujuan. Tujuan ini berisi dilaksanakannya percobaan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa setiap kali kita akan melakukan suatu kegiatan, pasti akan berisi tujuan. Demikian juga dengan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Ketiga, langkah-langkah atau urut-urutan langkah kerja pelaksanaan percobaan. Yang keempat, hasil percobaan. Uraian tentang hasil yang diperoleh dari kegiatan percobaan. Ini berisi mengenai hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak secara panjang lebar. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan ini berisi pernyataan umum berdasar hasil percobaan. Jadi disampaikan kesimpulan secara singkat dari hasil kesimpulan. Ciri-ciri dari teks laporan percobaan adalah 1. Melaporkan hasil percobaan. Kedua, percobaan ilmiah dilaksanakan untuk mengurusi sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Keempat, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Yang keenam, menjabarkan catatan hasil dari percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dijabarkan kesimpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data dari hasil pengamatan. Ini adalah unsur kebahasaan dalam teks laporan kebahasaan. Biasanya dalam teks laporan percobaan itu ada satu pernyataan umum atau yang bisa juga kita sebut sebagai kalimat utama. Contohnya di sini adalah transportasi. Kata khusus di sini contohnya mobil, bis, dan lainnya. Terus selanjutnya kata tugas, hubungan, logis, atau kata hukum, atau dapat juga disebut sebagai kata konjungsi. Kata hukum atau konjungsi berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa, misalnya kata dengan kata, kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Kata hukum terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kata hukum koordinatif. Kata hukum koordinatif menghubungkan kata,
klausa, dan kalimat yang memiliki hubungan setara. Kata-kata yang termasuk kata hubung koordinatif adalah serta dan atau. Contoh, serta pisau untuk memotong adonan. Yang kedua, kata hubung korelasi. Kata hubung korelasi merupakan konjungsi yang menghubungkan kata, klausa yang sama, namun terdiri dari dua bagian yang terpisah. Kata hubung korelasi diantaranya adalah baik maupun, demikian sehingga, bukan hanya melainkan, dan lain-lain. Contoh, baik alat maupun bahan harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya kata-kata yang ada di langkah-langkah saat akan menyusun teks laporan pertukaran. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kata hubung antar kalimat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kata hubung antar kalimat ini diantaranya, biarpun begitu akan tetapi, meskipun demikian, dan sebagainya. Contohnya, profesi mencari sarang lalat di dalam gua sangat berbahaya. Biarpun begitu, banyak yang biarpun begitu banyak yang mencarinya. Kata hubung kombinatif adalah kata yang menghubungkan dua atau lebih klausa yang merupakan anak kalimat. Kata hubung subordinatif ini diantaranya ketika, jika, seandainya, dan lain-lain. Contoh dari kata hubung kombinatif adalah anak-anak menggunakan sarung tangan ketika pelajaran praktik dimulai dilaksanakan di pelajaran ini. Selanjutnya, menggunakan kalimat arsip. Kalimat arsip adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Biasanya kalimat ini predikatnya menggunakan kata kerja berawalan ma atau ber. Contoh, Ahmad membersihkan dapur kaca. Kalimat aktif terbagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang memerlukan objek, sehingga pola kalimatnya bisa berbentuk SVO atau SVOK. Kalimat aktif transitif ini dapat juga dalam bentuk pasif. Contoh, Tanah membeli air minum yang tiba-tiba menjadi air minum dibeli Tanah. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan objek, sehingga pola kalimatnya menjadi SV atau SVK. Kalimat aktif intransitif ini tidak dapat diubah dalam bentuk kalimat pasif. Contohnya, anak-anak berlari ke lapangan. Ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Selanjutnya, Bapak Ibu, contoh dari teks laporan percobaan membuat pelangi. Ini pelangi buatan yang saya maksudkan. Biasanya kalau dalam pembelajaran sehari-hari atau pembelajaran tatap muka, biasanya anak-anak saya ajak ke lapangan atau keluar kelas, dan anak-anak itu senang sekali karena mereka bisa belajar dimanapun, bisa di sekolah, di kelas, atau di hall, atau di taman. Seperti saya sampaikan tadi, yang pertama adalah tujuan untuk membuktikan apakah sinar matahari dapat dibiarkan menjadi sinar warna-warni oleh cermin di dalam gelas. Yang kedua, mengetahui sinar apa saja yang mampu dipantulkan oleh cermin di dalam gelas ke permukaan kertas. Selanjutnya, bahan dan alat. Yang pertama, gelas kaca bening. Yang kedua, air. Ketiga, sebuah cermin kecil. Keempat, selembar kertas putih. Selanjutnya, langkah kerja percobaan.
Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas hingga hampir penuh. Letakkan gelas yang berisi air tersebut di bawah sinar matahari. Yang kedua, masukkan cermin kecil ke dalam gelas dengan posisi miring atau tersandar di salah satu sisi gelas. Yang ketiga, siapkan kertas putih ke arah cermin. Gerak-gerakkan kertas untuk mendapatkan pantulan sinar dari cermin secara maksimal. Dari hasil percobaan tersebut dapat diketahui adalah ketika kertas putih digerak-gerakkan pada sekeliling gelas yang berada pada cermin, maka muncul bayangan cahaya warna-warni di permukaan kertas. Bayangan cahaya yang muncul di permukaan kertas itu mirip sekali dengan warna pelangi. Warna-warna yang terlihat di permukaan kertas adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini membuat anak-anak menjadi senang ya Bapak Ibu karena dia bisa melihat beberapa hal yang ditimbulkan dari hasil percobaannya. Kesimpulannya, pemantulan sinar matahari yang dilakukan cermin akan memberikan warna-warni hijau yang terlihat jelas pada permukaan kertas. Terbukti bahwa sinar matahari tidak hanya berwarna putih, akan tetapi juga berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau kadang warnanya ini juga terpengaruh oleh kuatnya sinar matahari. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya dibelokkan sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terbuka. Demikian Bapak Ibu, ini contoh dari laporan percobaan yang saya berharap anak-anak ini sudah bisa mulai menulis dari sejak menulis dari sejak ini sehingga anak-anak nanti bisa membuat sebuah tulisan walaupun mungkin itu dalam bentuk sederhana atau dalam bentuk sebuah laporan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah evaluasi ya. Saya tekan saja deh untuk melakukan apakah ini benar atau selanjutnya yang kedua ya, yang ketiga ini potong kawat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Potong kawat pembatas sebanyak 22 dengan panjang sekitar 10 cm. Potong sabun menjadi 10 bagian. Nah, ini berarti merupakan, kalau anak-anak seperti ini berarti merupakan langkah-langkah. Terus selanjutnya setelah itu pada tanaman pasar air baik yang ada akarnya maupun yang tidak ada akarnya tidak mempengaruhi penyerapan air sepertinya. Hal ini dikarenakan pada bagian batang jika terdapat pemulung yang menyerap air dari tanah harus dibiarkan seluruh bagian itu. Nah, ini merupakan struktur ya. Terus ini langkah-langkahnya saya langsung saja deh. Ya. Terus yang ke-6 ini untuk kebahasaan untuk menguji anak-anak sampai sejauh mana anak-anak tahu tentang unsur-unsur kebahasaan. Selanjutnya ini sudah ditulis dengan api. Wanita juga tidak menyala. Nah, ini data yang tidak dapat penggunaannya dalam kalimat tersebut adalah misalnya saya jawab ini untuk mengetahui apakah sabun dapat dibuat menjadi baterai. Untuk mengukur berapa kekuatannya, ini sudah dapat diketahui bahwasanya ini merupakan kesimpulan. Terus ini kalimat aksi transitif.
Demikian Bapak Ibu, presentasi saya tentang materi percampuran percobaan. Semoga bermanfaat dan semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, sehingga anak-anak lebih gemar menulis, gemar mengeksplorasi untuk mencari wawasan lebih dalam. Demikian Bapak Ibu, monggo moderator saya kembalikan. Terima kasih. Demikian tadi paparan materi tentang teks laporan percobaan dari Ibu Ida Munafir SPD dan cukup bagus. Mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya, saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 4 Teguh ingin bertanya pada Bu Ida, apakah perbedaan dari konjungsi koordinatif dan subordinatif? Ya Bu, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Ida. Bisa langsung dijawab. Oke. Ya, langsung saya jawab. Ya, terima kasih Bu Ida. Tadi perbedaan antara kata hubung koordinatif dan subordinatif. Kata hubung koordinatif itu kata hubung yang menghubungkan dua kata atau kalimat yang setara. Sedangkan kalau kata hubung subordinatif itu adalah menghubungkan dua kata hubung yang tidak bersejajar atau ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Beda. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Semoga tidak jelas. Ini ada Bu yang dari saya baca dari Ibu Hartini dari SPD, namun tidak ada kaitannya dengan materi. Beliau meminta penjelasan untuk mengatasi kesulitan menyimpan hasil SKD. Jadi beliau punya kendala sulit menyimpan hasil SKD. Jadi bagaimana cara menyimpan hasil SKD itu? Menyimpannya ini setelah yang saya tahu kalau dari tutorialnya Pak Wahyu itu kan di output, kalau sudah selesai kita buat dari SKD kan terus di output langsung ya sudah, itu langkah-langkahnya sudah ada ya, langkah-langkahnya di situ sudah ada. Terus nanti bisa kita lihat di file kita ini biasanya langsung masuk ke file, entah itu masuk ke dokumen atau ke aplikasi ya, dalam biasanya sudah dalam aplikasi. Mungkin Pak tanya ke itu tuh yang mungkin yang lebih paham lagi. Bisa saya tambahi untuk masalah menyimpan hasil SKD Ibu Hartini, bisa lihat tutorial dari Pak Wahyu itu akan lebih mudah. Tapi kalau panjenengan misalnya ingin mengubah itu di tutorial pun ada, yaitu dengan di sifat itu ya, itu nanti hasilnya itu AHL itu ya, itu nanti bisa kita edit. Kalau yang mau ke APK itu yang bawahnya tadi, yang output tadi. Untuk lebih jelasnya silakan simak tutorial dari Pak Wahyu saja. Nanti mungkin bisa jadi akan di-share gitu untuk materi dari Pak Wahyu berkaitan di hari ini sih. Saya kasih kesempatan satu lagi untuk Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Indar, kepada Ibu Ida. Monggo.
Halo Bapak Ibu yang kami hormati. Masih adakah yang ingin bertanya seputar materi laporan hasil percobaan? Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, Bu. Untuk itu mohon kesimpulan saja dari materi yang Ibu paparkan tadi. Terima kasih Ibu Kusnus. Jadi, teks laporan percobaan itu adalah bentuk tulisan yang memberi penjelasan tentang peristiwa atau fenomena hasil dari pengamatan yang ingin disampaikan kepada peserta. Demikian Ibu Kusnus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Iteonati. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati, Vikon aplikasi SAD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks laporan percobaan kelas 9 semester 1. Semoga apa yang sudah sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan kita bersama. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu, nanti saya juga ada presensi ya, pada ada presentasi. Mohon maaf saya ulangi, jangan lupa nanti mampir di Room Bu Indra karena ada presentasi dari saya pada pukul 14 sampai 15. Ini atas partisipasinya. Selanjutnya acara akan kembali kepada Bu Indrati selaku yang monggo. Ibu, terima kasih kepada Ibu Wisnu Safiro dan Ibu Ida Munarti. Terima kasih pada Bapak Ibu Hebat yang telah berpartisipasi hari ini. Semoga ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari Vikon ini bermanfaat dan berguna di saat-saat masa pandemi ini. Mohon maaf atas salah dan silap saat Vikon ini berlangsung. Marilah kita akhiri Vikon hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.